Judulnya hari ini adalah Ketika Tuhan Terasa Jauh. Banyak pertanyaan belakangan ini kepada saya, Pastor, dalam keadaan Indonesia yang seperti ini, dalam keadaan perekonomian yang susah, kita ini di gereja pun kita susah untuk merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Kok saya enggak ngerasa hadirat Tuhan? By the way, hadirat Tuhan bukan nasi padang pakai gulai otak ya. Ada yang ngomong gini, pujian penyembahan tuh kerasa susah untuk ngangkat. Katakan sama-sama ngangkat. Emang barbel apa diangkat ya? Ya, kita enggak bisa ngejudge hadirat Tuhan hanya dari perasaan. Kalau kita nyanyi seperti tadi, seperti pelangi, aduh perasaannya enak ya. Atau kadang kita merasa perasaan kerenyang-kerenyang, kadang-kadang kita lihat film yang romantis aja kita juga bisa kerenyang-kerenyang, betul? Hadirat Tuhan bukan hanya ngomong tentang perasaan, tapi ada satu jemaat yang menjadi teladan juga di tempat ini. Pak Boris, ini suaminya kepala kantor, ya boleh bangkit berdiri lah Pak Boris, boleh. Dia lama tinggal di Amerika, dia pelatih tenis yang luar biasa dari state to state dulu waktu dia tinggal di Amerika. Dan dia selalu menyembah Tuhan dengan semangat, siapapun yang nyanyi, siapapun yang khotbah dia selalu semangat. Coba Pak Boris bangkit berdiri, kita harus belajar dari our bro ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Karena apa? Hadirat Tuhan itu personal, katakan personal. Honestly speaking, saya harus jujur, tidak ada hubungannya dengan yang menyembah di depan, tidak ada hubungannya dengan yang khotbah di depan. Kalau Anda ngalami Tuhan, ya ngalami Tuhan aja. Mau tempat ini kosong, nggak pakai musik sama sekali, kalau Anda ceket, katakan ceket. Yang di First Media bingung ini ya, ayo sama-sama katakan ceket. Kalau Anda kelet sama Tuhan, penyembahan Anda tidak bergantung apa yang Anda rasakan tentang hadirat Tuhan, tidak bergantung kepada siapa yang nyanyi, siapa yang khotbah. Halo? Tidak tergantung dari lagunya. Kalau seperti pelangi-pelangi itu pastor aku dikuatkan banget pastor. Tapi kalau lagu Inggris-Inggrisan tuh aku nggak rasa apa-apa. Nah itu perasaan. Amin. Sedangkan ada satu ayat yang menjadi ayat emas kita. Mazmur 16 ayat 8. Ini yang Daud katakan. Konteks dari Mazmur 16 ini adalah Daud dalam tekanan, Daud dalam tantangan. Siapa yang jujur dalam tekanan dan tantangan? Kita belakangan ini ada banyak tantangan. Saya pun juga, ayo angkat tangan yang jujur. Dalam keadaan apapun ini yang Daud katakan. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. New Life Church. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. I know the Lord is always with me. Tuhan apa? Always. Katakan always. Katakan selalu. The Lord is always. Bukan tergantung dari perasaanmu, bukan tergantung dari lagu yang kau nyanyikan, bukan tergantung dari siapa yang khotbah, tapi Daud percaya, I will not be shaken for he is right beside me. Aku nggak akan goyah karena dia selalu bersamaku. Bahasa translation yang lain dikatakan, he's always on my right side. Kanan selalu ngomong tentang prioritas, kanan selalu ngomong tentang kedaulatan. Dia bilang gini, dalam segala keadaan, ayat ini ngomong gini. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan beriman atau tidak, ini bahasa aslinya ngomong gini, Daud percaya kalau Allah berdaulat, firman-Nya mutlak, ya dan amin, dia tidak pernah berubah dan imanku absolut, aku percaya sekalipun aku tidak merasa. Wow, Daud punya iman yang teguh, katakan teguh. Why? Kenapa? Karena Daud punya relationship. Katakan relationship. Daud punya hubungan dengan Tuhan. Daud tahu siapa Tuhannya. Sekalipun dia harus mengembalakan 2-3 kambing domba. Tidak ada yang lihat dia. Dia percaya loh Tuhan hadir. Sekalipun dia harus dikejar. Sampai dia harus sembunyi di gua Adulam. Dia percaya loh kalau Tuhan hadir. Makanya dia tidak membunuh Saul apapun keadaannya. Karena dia tahu Tuhan melihat. Siapa yang percaya Tuhan selalu bersama dengan kita? Come on, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. He's always with you. Tapi kadang kita enggak ngerasa ya. It's okay, saya kasih 3 alasan. Kenapa? Kenapa ketika Tuhan terasa jauh? Kenapa kok Tuhan bisa terasa jauh dalam hidup ini? Poin yang pertama, mungkin Anda terlalu melebih-lebihkan esensi dari hadirat Tuhan.
over rationalizing. Anda suka yang heboh. Anda suka yang rame-rame. Anda suka yang perasaanmu pokoknya harus dijamah setiap waktu. Anda suka yang wow, katakan wow. Makanya kenapa ada satu ayat yang berkata seperti ini. Yohanes 6 ayat 30. Saya bacakan buat Anda. Maka kata mereka kepadanya, ini murid-murid Tuhan Yesus ngomong kepada Tuhan. Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. So they ask him, what sign then will you give? That we may see it and believe you. What will you do? Kita senang dengan yang namanya tanda. Halo? Tuhan pernah ngomong gini, kalau engkau terus mengharapkan tanda, kata Tuhan, tanda yang paling jelas yang akan diberikan kepada angkatan ini hanyalah tanda Yunus. Kenapa Tuhan ngomong itu? Karena Yunus adalah gambaran Kristus ada di dalam perut ikan. Dia masuk ke dasar kematian yang paling dalam, perut ikan 3 hari dia dimuntahkan. Kristus turun ke dalam alam maut mengambil kunci kerajaan sorga itu. Dan dia sungguh-sungguh menang pada hari yang ketiga, dia bangkit. Makanya kenapa Tuhan bilang tanda yang paling jelas yaitu adalah tanda pengorbananku di atas kayu salib. Tapi kita suka tanda ya. Kasih tahu kanan kiri. Suka tanda ya. Dikit-dikit aku mau buka Alkitab. Wah, perekonomian lagi susah. Aku percaya Tuhan akan memberikan ayat yang membuat aku akan melakukannya. Lalu dibukalah Alkitab itu. Jeng jeng. Lalu gantung dirilah Yudas pada saat itu. Kita suka yang spektakuler. Oh, saya percaya Tuhan itu saat ini sedang melimpahkan karunia yang luar biasa. Saya tidak ngomong saya orang yang paling berkarunia. Tapi saya melatih karunia nubuatan saya sejak saya umur 18 tahun. Jadi kalau Anda di live group, Anda dikasih tahu, oh apa yang harus aku ngomong ya? Kok kelihatannya Tuhan mau ngomong sesuatu? Anda jangan takut salah. Ngomong aja seperti ini kepada teman yang mau kamu doakan. Aku kok merasa seperti ini ya? Saya rasa ini dari Tuhan, tapi maaf kalau memang ini bukan dari Tuhan, maaf aku juga manusia, aku bisa salah. Kita enggak usah gengsi waktu Tuhan mau pakai kita dalam karunia-karunia. Nanti kalau beberapa jemaat ngomong gini, pastor kalau lagi ngomong gitu kok bisa langsung, gimana dengar suara Tuhannya? Gimana kok pastor tiba-tiba tahu tuh suara Tuhan? Saya ngomong sama jemaat itu, seringkali saya ngomong dulu, baru saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Ngerti maksud saya? Karena Tuhan pakai lidah bibir kita untuk ngomong, untuk menyampaikan. Beberapa waktu lalu, waktu saya melayani di Jakarta, Anda tahu ada satu pekerja yang punya satu anak gitu ya, dan anaknya sudah married, menikah, dan anaknya ini enggak punya anak 4 tahun. Salah satu pekerja, gereja itu ribuan orang ya, kira-kira 10.000. Setelah saya khotbah, saya ketemu dengan pasangan muda ini. Dan di dalam anointing, dalam hadirat Tuhan itu saya cuma ngomong gini. Kamu akan punya anak tahun ini, itu tahun 2024, tahun lalu. Tuhan akan memberikan kamu seorang anak dan spesifik. Anaknya itu cowok dan sebagainya. Tahun ini kamu akan punya anak. Ternyata mereka tuh gak punya anak sudah 4 tahun dan mereka gak mau punya anak. Jadi waktu saya ngomong mereka gak terlalu percaya. Mereka anggap, Pastor Irwan asal ngomong. Dan tiba-tiba beberapa minggu kemudian, 1-2 bulan kemudian, istrinya yang masih muda nih benar-benar mengandung. Dan Anda tahu, waktu dia ke dokter, harusnya anak itu lahirnya tahun 2025. Karena dia mengandung 2024, bulan apa saya lupa. Kadang kalau saya nubuat, saya tuh gak pernah ingetin nubuatan setiap kali Tuhan menyampaikan sesuatu, orangnya yang datang kepada saya. Kalau mereka dapat berkat atau dapat peneguhan dari Tuhan. Lalu tahu nggak betapa terharunya mereka ketika anak ini harusnya lahir 2025 Januari. Tetapi nubuatan hamba Tuhan berkata tahun ini yaitu tahun 2024. Dokternya yang enggak Kristen aja bisa bilang gini, saya enggak tahu apa yang terjadi Bu, tapi anak Anda ini minta lahir duluan. Jadi anak ini lahir tepat di penghujung Desember 2024. Persis seperti apa yang Tuhan nubuatkan dan katakan. Dan mereka terima anak perjanjian itu. Saya nggak bawa fotonya. Dia bawa anaknya beberapa waktu yang lalu dia bilang ini. Pastor tumpang tangan. Ini anak yang pastor nubuatkan. Dan tahu nggak? Anak dalam perut pun bisa terima nubuatan.
Itu yang terjadi hari-hari ini. Jangan remehkan semua ibu-ibu yang mengandung saat ini. You can speak to your baby. Sejak di dalam kandungan. Kau bisa ngomong. Kau bisa ngomong kepada bayi yang ada dalam kandunganmu. Dengar apa yang Tuhan katakan. Listen. Anak ini bisa melompat. Lahirnya 3 minggu lebih awal sehingga lahir di tahun 2024. Saya melihat tanda-tanda heran menyertai pelayanan saya. Of course saya share ini bukan untuk kesombongan saya. Tapi Tuhan banyak juga melakukan tanda-tanda ajaib. Ada orang yang kadang saya doakan, saya tidak tahu masalahnya apa. Waktu saya memberkati suatu tempat, tiba-tiba saya ngomong kepada orang ini. Saya lihat anakmu sedang berlomba, berenang seperti ini. Tahu-tahu saya ngomong aja. Tiba-tiba ibunya ini udah nangis di tengah-tengah. Bukan hanya hadirat Tuhan, bukan hanya di gereja. Tapi di tengah-tengah marketplace. Di tengah-tengah waktu saya memberkati sebuah usaha dari jemaat. Jadi ini partnernya jemaat. Waktu saya doakan, disitulah hadirat Tuhan. Dan dia bisa ngomong gini, kok persis Pastor Irwan ngomong. Saya ngomong, saya enggak tahu, tapi itu Tuhan yang ngomong. Itu sering terjadi. Tapi jangan lupa, Tuhan juga bukan hanya memberikan tanda-tanda heran. Tapi Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya. Halo? Tuhan juga berbicara ketika kita membuka Alkitab dan kita baca firman Tuhan. Makanya kenapa ada lagu ngomong gini. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Jangan kalah sama New Life Kids ya. Doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap. Katakan kanan kiri, kapan terakhir kamu baca firman? Jangan cuma ngarepin nubuatan dari hamba Tuhan. Tapi firman itu berbicara. Seperti salah satu firman yang saya pernah dapat ketika Tuhan itu ngomong. Waktu itu saya masih umurnya 16 tahun Bapak Ibu Saudara. Firman ini berbicara seperti ini. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tahu nggak waktu saya berdoa untuk apa? Waktu itu saya mau dikirim sekolah ke Amerika atau ke Australia. Atau bahkan di Indonesia. Papa saya itu lebih suka anak-anaknya semua sekolah di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh. Di Surabaya aja ada Petra kok. Wah saya percaya Petra, lulusan Petra di sini ya. Petra luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat UK Petra ya. Tapi mama saya bilang kamu harus sekolah ke luar negeri. Apalagi waktu itu dapat beasiswa, musik dan sebagainya. Saya bingung, saya sebagai anak muda seperti Daud yang tidak tahu harus kemana. Saya cuma buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Saya baca dan lalu firman Tuhan ngomong gini, aku memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Melalui firman inilah hadirat Tuhan turun sebagai hikmat. Kita ini perlu hikmat setiap hari. That's why kalau pagi jangan cuma buka Instagram, scroll, lihat influencer A, B, C, D, E. Lihat influencer A, botox di mana, influencer B, kemarin makan apa, C, D, E. Sehingga kita lupa yang kita butuhkan adalah hubungan dengan Tuhan. Makanya kenapa kita selalu ngerasa Tuhan jauh, karena kita tidak pernah baca firman-Nya. Dan waktu saya baca firman ini, saya dapat hikmat. Ini anak masih umur 16 tahun loh. Tuhan bisa bicara kepada bayi-bayi. Tuhan bisa bicara kepada anak-anak muda. Tuhan bisa bicara kepada orang-orang tua. Tuhan bahkan saya pernah lihat Tuhan bicara kepada orang yang koma 95 tahun. Yang gak bisa mati-mati karena takut mati. Tuhan bisa ngomong sama siapa saja melalui apa saja. Tuhan bisa ngomong lewat hambanya. Tuhan bisa ngomong lewat nubuatan. Tuhan bisa ngomong lewat firman-Nya. Bahkan Tuhan bisa ngomong lewat film yang kau tonton. Simple ya. Saya pernah nonton film Taken, Anda tahu, saya suka film action. Ya. Dari seri 1 sampai 4, ketika saya lihat si Liam Neeson itu menyelamatkan anaknya, Roh Kudus berbicara dalam hati saya ngomong gini, lihat kalau Bapak di dunia aja bisa sebegitunya fight buat anaknya, apalagi aku Bapak yang di sorga. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, come on. That's why hari ini, di musim liburan ini saya mau ingatkan Anda. Sekalipun Anda yang sudah liburan saat ini, Anda yang belum liburan, ingatlah God will speak to you anytime, anywhere. Open your heart di tahun Connect ini untuk mendengarkan suaranya lewat apapun yang dia mau bicara. Kadang-kadang kita aja yang bandel. Hello? That's why saya kasih satu quote ngomong kayak gini. When you cannot hear God, start to read God. Ketika engkau tidak dapat mendengarkan suaranya, mulailah membacanya.
Apa? Lewat apa? Lihat iPhone-nya masing-masing. Firman yang ada di tanganmu. Komitmen yuk hari ini gini. Di poin yang pertama, komitmen. Godaan itu pasti ada. Saya juga hamba Tuhan, saya nggak ngomong gini, saya yang paling kudus. No, justru Pastor Irfan selalu ngomong apa? Saya dan Anda sama. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua bangun pagi pasti. Apalagi yang public figure, tergoda untuk buka Instagram pasti. Tapi ayo di poin yang pertama kita commit. Tuhan, ketika Engkau terasa jauh, mungkin aku yang terlalu melebih-lebihkan hadirat-Mu. Padahal hadirat-Mu selalu ada menyertai aku. I want to start untuk mulai baca firman Tuhan. Siapa yang mau dengan jujur? Aku mau sungguh-sungguh lebih melekat sama Tuhan. Ayo angkat tanganmu sungguh-sungguh, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Kita doa dulu di poin yang pertama. Yuk semua taruh tangan di dadanya. Tuhan, aku yang selama ini selalu mengharapkan hamba Tuhan bicara. Mengharapkan orang bernubuat. Padahal Engkau sendiri yang bernubuat untuk aku setiap hari melalui firman-Mu Tuhan. Ajar aku setia. Katakan yuk, ajar aku setia kepada firman-Mu yang ya dan amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang suami istri, teman-teman disenggol. Besok pagi gua lihat ya yang lu buka. Ayo, Instagram atau Alkitab terjemahan baru. Poin yang kedua. Ketika Tuhan terasa jauh. Kenapa Tuhan terasa jauh? Seringkali Tuhan terasa jauh. Yang kedua, mungkin Anda sedang keras hati dan merasa tidak butuh Tuhan. Matius 13 ayat 14 sampai 15. Bahasa aslinya hardened. Anda sedang hatinya dongkol. Saya bacakan buat Anda. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ayat 15, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, saya bacakan untuk Anda. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Kita mungkin ada di gereja ini setiap minggu dengar firman, tapi kita nggak benar-benar menjadi pelaku firman. Kita nggak benar-benar mengerti. Kita nggak benar-benar melihat. For these people's heart has become calloused. Mengapal artinya, menebal. Waktu saya lihat bahasa aslinya, saya kasih tahu Pastor Karsten. Ini kok kebalik, orang Indonesia tanya orang Jerman. Saya bilang, saya tanya juga istri saya, ini maksudnya apa sih? Ngapal itu loh. Iya. Kalau Anda tahu enggak, sering boxing atau Anda sering angkat beban, tangan Anda keluar ngapal, ngerti? Kuning-kuning tebal. Itu ayat ini ngomong itu. Hatimu sudah menebal. Kenapa hatimu menebal? Mungkin hari ini masih ada dongkol, masih ada kepahitan di masa lalu. Kemarin kita belakangan ini jarang nonton Netflix karena kesibukan. Tapi kemarin karena hari Sabtu saya lebih banyak di rumah siapin khotbah. Ada jemaat rekomen, nontonlah satu cerita drama ini di Netflix. Namanya apa kemarin judulnya? Adolescence. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya, saya lupa. Anda cari sendiri. Cerita tentang seorang anak yang dituduh dalam pembunuhan. Wah, ini 4 seri saja singkat. Ini film yang menurut saya juga agak membosankan karena terus seperti real life. Jarang ada iringan-iringan kayak gini, tahu nggak? Ini kan musik director kita yang luar biasa. Ini kalau dia ngiringin saya bisa lihat timer itu bisa bablas. Karena saking enaknya diiringin. Film ini ngomong terus, tapi ini bagus banget. Menunjukkan bagaimana setiap orang punya trauma Bapak Ibu. Setiap orang punya sesuatu yang membuat hatinya menebal. Ini anak kecil umur 13 tahun dituduh pembunuhan. Anda lihat sendiri. Kelihatannya keluarganya baik-baik saja, kelihatannya cecenya semuanya baik-baik saja. Tapi di film ini menunjukkan gak ada yang sempurna ternyata.
Kita mesti sadar kenapa kita jauh dan kita merasa Tuhan jauh. Karena diri kita gak sempurna. Kita seringkali keras hati, seringkali trauma. Beberapa tahun yang lalu, saya ini heran, dulu SMA saya gak nakal-nakal banget sih. Tapi saya punya satu teman yang dulu dibully orang. Tapi justru karena teman ini dibully, saya belain dia. Saya cuma ngomong sama dia satu kata, kamu dikatain orang-orang itu anjing. Jadi please, kamu be aware lah dengan pertemananmu. Tahu enggak? Dia salah tangkep. Dia ngomong saya ngatain dia anjing. Sampai hari ini kalau ketemu di mall, saya selalu sapa dia dulu. Hey, hamba Tuhan loh. Hello. Dia kalau nggak terpaksa nggak mau lihat muka saya. Saya yang belain dia malah kepahitan sama saya. Beberapa hari lalu sebelum saya khotbah ini, konfirmasi gitu ya. Saya lihat saya sama istri saya lagi makan siang gitu ya. Saya lihat di sebuah mall, kita baru ketemu dengan orang jemaat. Kita makan siang sebentar, kita lihat di eskalator itu dia. Saya udah, hey hello. Dia langsung buang muka, set. Gimana buang mukanya? Sama-sama ngomong set. 1, 2, 3, set. Gak mau lihat saya. Saya bilang gini, ya ampun perkara 20 tahun lalu loh. Dia masih dongkol sama saya. Dia cuma mau lihat saya kalau lagi papasan gitu dia. Padahal itu dulu salah satu best friend saya. Setiap hari kalau dia dibully, saya yang malah stand up buat dia. Nih salah satu best friend saya waktu SMA, ingat. Kamu tahulah siapa namanya, iya toh? Gak enak sebutin namanya di sini. Sampai hari ini bro, dia masih kepahitan sama gua bro. Katanya gua ngatain dia padahal gua cuma bilang sama dia, kamu dikatain orang itu, kamu diperlakukan seperti itu. Dulu waktu di sekolah dia dibully. Ayo ini cookiesnya. Saya malah belain dia. Tapi dia malah marah sama saya. Itu yang hardened. Hatinya menebal karena kepahitan. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Tuhan bukan hanya mau yang baik dari dalam kehidupanmu. Tapi hari ini jika ada sesuatu yang buruk di masa lalumu. Jangan bahasa Ibraninya, jangan gandoli. Katakan gandoli. Anda suka gandoli sih. Mantanku dulu pastor, papaku dulu pastor. Engkongku dulu pastor. Nanti kalau nggak ada lagi yang disalahin, papanya engkongku dan engkongnya papaku, papaku punya engkong, engkongnya lagi. Kita suka salahin orang, kita nggak mau move on dari masa lalu. Sehingga kita seperti Lot yang terus lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang terus kayak gini 5 kali. Nggak enak pasti, tengeng. Ayo coba, ayo semua. Supaya nggak ngantuk. Kayak jemaat sore, lebih semangat. Gak enak lihat ke belakang terus. Ayo coba. Gini terus. Selama saya khotbah gini terus. Gak enak. Saya mau katakan move on. Dan jangan pernah salahkan orang lain. Karena imanmu, kesetiaanmu, dan rasa percayamu sama Tuhan. Daud gak pernah bawa masa lalunya. Gak pernah bawa papanya gini, mamanya gini. Tapi dia hanya percaya Tuhan gunung batuku. Tuhan keselamatanku. Tuhan pengharapanku. Iman kita bukan iman yang pinjam dari orang lain. At the end of the day, gak ada hubungannya sama masa lalumu. Dan ada satu ayat yang luar biasa ngomong gini. Hari ini, mengakulah di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu di masa lalumu, hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa kembali ke masa lalu itu. Dan menyembuhkan lukamu yang ada di sana. Gak ada yang lain selain Yesus. Yang kedua, kenapa Tuhan terasa jauh? Poin yang 2B, Anda mungkin merasa tidak butuh Tuhan. Jangan salah loh, Anda ke gereja, tapi Anda belum tentu merasa butuh Tuhan. Anda merasa, I'm fine. Kenapa Tuhan terasa jauh? Karena Anda salah prioritas. Orang yang tidak butuh Tuhan, belum tentu nggak duduk dalam gereja. Tapi orang yang tidak butuh Tuhan sesungguhnya adalah orang yang prioritasnya salah dalam hidupnya. Kelihatan buahnya. Tahun ini mulai prioritaskan Tuhan. Kalau di basar-basar di mall kita bisa antri. Saya punya salah satu teman yang punya mall di daerah timur Surabaya. Dia WA saya pagi-pagi bilang, lihat engkau, waktu ada basar beberapa minggu lalu di mall tersebut. Ini orang ngantri di depan toko-toko untuk beli teh itu loh, teh.
Mereka ngantri. Kalau mall buka jam 10, Koko tahu nggak? 8:30 udah ngantri. Saya juga ketemu dengan manajer mall tersebut, teman baik karena dia orang bule. Dia bilang gini, hey mate. Dia ngomong gini, when you love church, open here. Please mate. Terus dia bilang gini, oh mate, crazy mate. Nowadays people, they come to church late, but they come to my malls so early mate. At 8 a.m. mate. Ini orang gak kenal Tuhan bisa ngomong gitu. Orang Australia dia bilang gini, dia kan manajer dari mall itu. Orang banyak ke gereja telat ya. Sekarang orang ngantri teh. Dia bilang, jam 10 baru buka, jam 8 pagi ngantri. Dia bilang, that's crazy mate. Ini orang gak kenal Tuhan bisa bilang gini, ini akhir zaman mate. Crazy. Orang craving for more. Craving for social media. Anak-anak saya kasih tahu, saya dan istri saya gak sempurna. Tapi kita selalu tanya Tuhan setiap hari. Kita harus didik anak-anak itu seperti apa ya. Mereka terekspos dengan sosial media. Mereka terekspos. Saya punya satu teman baru. Saya doakan dia benar-benar kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia tahun lalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Namanya Super Cool Band. Tahu ya, anak-anak muda mungkin tahu. Bobby Saputra. Ya memang kontennya itu kadang-kadang menggemaskan. Karena itu profesi dia ya. Tapi dia ngomong gini sama saya. Aku tahun lalu benar-benar ketemu Tuhan. Kalau boleh suatu hari dia mau kesaksian, saya bilang. Waktu dia ketemu saya di Jakarta makan bersama, dia bilang gini, Pastor pray for me. Kelihatan sekali dia benar-benar into God. Please pray for my leg. Kamu kan punya karunia kesembuhan, dia bilang. Please pray for me. Please pray for me. Saya cuma ngomong, saya gak lebih baik dari dia. Saya cuma bilang gini, pikirkan tujuan hidupmu 10-20 tahun ke depan. Mungkin people know you now. Bobby Saputra, you're famous. But one day, orang akan lupa kalau kamu cuma famous. Tapi hidupmu berbuah enggak? Makanya ada ayat yang ngomong gini. Ini cek dan recheck hati kita. Termasuk saya ya. Termasuk saya. Matius 6 ayat 21 berkata seperti ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there your heart will be also. Kita nggak sadar kadang kita menaruh hati kita, prioritas kita yang terutama adalah dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun saya terus berdoa Tuhan, terus murnikan hati saya. Kadang-kadang pelayanan bisa menjadi berhala kita. Apa berhalamu hari ini? Golf? German Shepherd? Anjing herder? Me time. Wah, anak zaman sekarang dikit-dikit me time. Tadi pagi saya berangkat ke gereja, saya lihat-lihat ayat yang saya mau khotbah, anak saya udah lebih canggih. TikToknya, Instagramnya, ngedit-ngedit apa. Saya bilang sama anak saya yang Kela tadi pagi, anak saya nomor 2. Saya bilang gini, kamu kalau pinter ngedit gini, jangan cuma ngedit yang cantik-cantik, bikin apa-apa, kertas-kertas yang lucu. Edit khotbahnya papa. Terus dia bilang gini, Pa, I udah follow you loh, you udah follow I belum? Anak umur 9 tahun bisa ngomong gitu. I udah follow you, you udah follow I belum? Coba ya, I lupa TikTok. Sini. Dibuka. Oh lumayan. Pa, you punya TikTok lumayan ya, 35.000 followersnya. I baru 170 loh. You jahat kalau gak follow I. Wah. Waktu dia buka sosial media dia bilang, oh ternyata you udah follow I. That's good Pa. Saya cuma ngomong gini, Mei kamu pinter ya Mei. Tapi kamu jangan terlalu terekspos sosial media terus ya Mei. Kamu belajar baca firman, kelihatannya simple. Tapi itu caranya, setiap malam sekalipun saya dan mamanya kadang gini, ayo doa. Namanya juga anak-anak, jangan dikira anak pendeta selalu holy. Anak-anak saya holy sih, karena holy itu artinya gini, different kan. Tapi gini, jangan dikira otomatis. No, kita pun sebagai pendeta, ayo nak doa nak, ayo nak. Kadang-kadang 15 menit gak didengerin. Tapi ada value, ada prioritas. Anda prioritaskan Tuhan gak dalam keluarga? Anda prioritaskan gak untuk anak-anak Anda kenal Tuhan? Di saat nanti mereka ujian, sekolah, kepepet, mereka ingat papa mama bilang doa. Mereka ingat, bukan papa mama bilang TikTok, kita cari kerpean di TikTok. Bukan, doa, pray. Makanya kenapa orang yang merasa tidak butuh Tuhan itu kelihatan. Sekalipun Kristen, jangan terus orang ngomong Kristen Anda percaya, oh Kristen. Saya pernah diundang untuk kesaksian
bersama dengan salah satu businesswoman yang terkenal di Surabaya. Dia nggak enak lah, saya nggak ngomong brand di sini. Tapi gini, orang tuh kelihatan dari buahnya, kelihatan prioritasnya. Sekalipun Kristen loh, di acara Kristen, di universitas Kristen, tapi waktu kesaksian ngomongnya gini, karena aku ini rajin. Aku bisa seperti ini karena aku ini banyak nabung. Aku kerja keras. Orang lain buka toko jam 8, aku buka toko jam 6. Aku padahal Kristen. Sampai moderatornya bingung mau nanya apa lagi. Tidak ada Tuhannya sama sekali. Ketika dipancing baru, oh ini karena di universitas Kristen. Oh Anda katanya juga ke gereja. Oh iya saya ke gereja. Itu tok yang diomongkan. Tidak ngomong tentang Tuhan. Tapi terus ngomong tentang aku. Sedangkan tahu nggak? Orang yang sukses itu belum tentu berbuah. Saya selalu ngomong ini. Tapi orang yang berbuah itu pasti sukses. Ukuran sukses kita tuh apa? Popularitas. Banyak saya ketemu orang yang ngakunya Kristen, tapi begitu di panggung kesaksian ngomongnya karena aku bekerja, karena aku tidak ada Tuhannya sama sekali. Makanya jangan suka iri sama kekayaan orang lain, jangan suka iri kalau lihat orang lain tuh kelihatannya lebih. Belum tentu hidupnya dia berbuah. Tapi suatu hari berbuah itu ngomong apa? Kalau Anda adalah seorang ayah, siapa yang ayah? Jujur di tempat ini, angkat tangan. Saya pernah makan, saya suka ngamati orang di restoran. Saya dan istri saya, ketika saya makan satu keluarga, saya lihat ada satu keluarga, ya makan nggak ada pembicaraan sama sekali. Papanya ngamuk-ngamuk, mamanya pusing dengan semua apa yang dia bawa, ya. Pusing dengan wajahnya terus ya. Kalau ngaca sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Namanya wanita pasti kalau mau foto ngaca. Tapi masa sepanjang makanan belum keluar dia ngaca. Live Instagram kali ya. Anak-anaknya semuanya bertengkar, pegang HP semua. Bertengkar lagi, pegang HP lagi, bertengkar lagi. Saya lihat itu, saya ngomong sama istri saya. Kadang kita nggak sadar ya. Orang tidak menghargai waktu. Sekalipun kelihatannya mereka sukses. Coba lihatan itu. Soalnya saya suka gitu tuh bisa jadi bahan khotbah. Kadang-kadang istri saya yang jenggol saya, awas loh nanti orang itu kenal kamu. Aduh kamu tuh kok kepo sih. Istri saya tuh lebih introvert gitu. Saya kalau, itu loh yang seru yang. Kata ani gondok ya bojone gondok yang gitu. Waduh gak ada pembicaraan, mukanya metotok terus. Padahal yang dipesen tuh pasti mal-mal semua itu. Setelah tengah-tengah beneran anaknya ngelihat saya bisik-bisik sama mamanya, kelihatan mulutnya. Itu Pastor Irwan mah. Ya ampun malunya aku. Tapi ya gak nyapa, langsung gini saya bilang beneran yang kenal. Tuh kamu tak bilangi, isin-isini loh kamu itu. Gitu. Tapi saya pernah pelayanan di satu daerah, dijemput dengan mobil yang sederhana, pekerjanya sederhana. Tanya saya, Pastor suka suike enggak? Oh suka. Tapi belakangan ini saya doa, terus kalau makan suike, ada satu jemaat pinter masak bilang gini, Pastor beneran loh ada cacingnya. Aduh gak usah kasih tahu lah gitu kan ya. Dia bilang gini, ada suike di pinggir jalan. Waktu itu saya pelayanan di Semarang, di Jawa Tengah. Dia bilang gini, Pastor mau gak makan pinggir jalan? Mau, suikenya enak, mau. Ayo pinggir jalan, ayo ngandok gitu ya, mau. Waktu saya makan, saya perhatikan, waktu itu istri saya gak ikut. Saya perhatikan pekerja ini sama istrinya, sama anak-anaknya. Mereka sederhana, mereka naik mobil sederhana. Mereka ngajak makan saya juga bukan steak yang mahal-mahal, tapi saya senang sekali. Di pinggir jalan saya lihat mereka begitu mesranya, tidak ada handphone, tidak ada pertikaian. Ayo Pastor suike ini enak, Pastor pesen lagi ya, Pastor ini ya. Mereka dengan enaknya makan berbagi. Saya nangis, saya bilang apa? Ini loh orang yang sukses. Orang yang sukses sesungguhnya adalah orang yang berbuah. Karena dia tahu menjadi kepala keluarga yang benar-benar cinta Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Di mana hartamu berada di situ hatimu. Daripada orang yang makan di restoran mewah. Tapi antar keluarga aja gak ada komunikasi. Ada satu quote ngomong kayak gini. Orang Kristen belum tentu cinta Tuhan Yesus. Namun orang yang cinta Tuhan Yesus pasti Kristen. Makanya jangan suka iri. Kristen loh. Katanya Kristen. Waduh kita ini paling pinter kalau gini. Nuding semua kanan kirinya. Jangan giniin istri orang ya. Ditonjok lo nanti. Katanya Kristen. Pastor dia loh Kristen. Tahu gak ada yang namanya universal truth. Gak perlu yang Kristen. Orang kalau memang rajin.
Ya, buka tokonya lebih pagi, pinter sekaligus pelit, ya kaya lah. Jangan suka orang ngukurnya dari kekayaan. Kok dia kaya ya? Dia diberkati Tuhan lebih dari aku. Jangan sembarangan ngomong diberkati Tuhan. Orang kaya belum tentu itu berkat Tuhan. Halo? Orang terkenal belum tentu itu kehendak Tuhan. Sekalipun Kristen, karena ada quote ini. Tuhan kasih saya quote ini pribadi. Anda bisa foto, Anda bisa ingat quote ini. Orang Kristen belum tentu cinta Tuhan Yesus. Namun orang yang cinta Tuhan Yesus itu pasti Kristen. Anda pilih yang mana? Cinta Yesus atau cuman Kristen? Katakan kanan kiri. Kamu Kristen atau cinta Yesus? Yang ketiga, kenapa Tuhan terasa jauh? Yang terakhir, mungkin masih ada dosa yang belum beres. Katanya kasih karunia, kok ngomong dosa, pastor? Halo, ada orang yang memang bandel. Yang masih menyimpan dosa dan Anda sengaja hidup dalam dosa. Saya kasih perumpamaan sedikit ya. Saya mau panggil salah satu aktor kita untuk maju ke depan. Namanya Ferdinand Alexander Kartolo ya. Kamu kan katanya pengen jadi keluarga Kartiko. Ayo mari naik ke depan. Dia udah tegang aja. Ojo aku lo pastor, ojo aku lo pastor. Ya inilah Ferdinand adikku. Oh kok berubah kamu? Dari Korea jadi orang Arab. Ya dia bilang, ini memang luar biasa. Tadi tak bilangin, kamu kok berubah? Dia bilang, lebih ganteng. Coba ngomong, lebih ganteng. Lebih ganteng. Oh berani, tepuk tangan. Ini pede, luar biasa ini ya. Bayangkan gini, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa tidak mengubah status kita. Companion, mana pisaunya? Kita mau korbankan dia. Oke. Ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Makanya dia pakai yang ini dulu. Aku anak raja, aku anak Tuhan. Dibaca sama-sama. Siapa kamu? Aku anak Tuhan. Ya, namamu siapa? Ferdinand. Nama belakangmu? Santoso. Oh, Santoso. Kalau di bawah kok ngomongnya Kartiko. Oke. Ya. Ketika dia sudah diselamatkan, jangan disalahartikan foto ini ya. Oke. Tuhan memegang tangannya bukan? Dia bilang apa tadi? Kita baca sama-sama. Dia pakai apa? Kamu lihat ke depan, jangan lihat saya. Ya. Kamu lihat saya kok kayaknya gila nih gitu kamu ya. Oke. Ya, kamu lihat depan. Oke. Dia pakai tanda apa? Dalam dadanya, aku percaya gereja ini mengajarkan sekali selamat Tuhan yang menjaga keselamatanmu. Kamu tidak kehilangan keselamatanmu. Tetapi ketika engkau memilih hidup dalam dosa, kalungkan kalung yang kedua. Bukan berarti kita nggak boleh berdosa loh ya. Kita itu ngerasani orang, tadi kita ngantuk aja dalam khotbah, kita dosa loh ya. Tapi intinya gini, kalau orang yang hidup dalam dosa itu berarti sengaja hidup dalam dosa, berkali-kali berdosa dan terus berdosa dengan pilihannya tidak mau lepasin dosa. Itu yang dimaksud dengan ini. Coba kita baca sama-sama apa yang dia pakai sekarang. Ayo 1, 2, 3 bisa lihat. Aku anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Nah, ketika dia hidup dalam dosa bukan Tuhan yang melepaskan dia. Tapi dia yang melepaskan tangan Tuhan. Lepaskan tanganku. Dengan paksa. Waduh, kamu lempar aku jauh. Iya, gitu ya. Dan semakin dia hidup dalam dosa, semakin dia menjauh dari Tuhan. Menjauh. Sampai drum, stop. Ini yang dimaksud. Kenapa engkau merasa Tuhan jauh? Karena engkau masih hidup dan terus hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan tetap menggenggam tanganmu seperti ini. Tapi engkau melepaskan tangannya sehingga dia jauh. Makanya tapi ada ayat yang berkata gini, mendekatlah seperti tahun ini berkata connect, mendekatlah kepada Allah, berbaliklah. Anda lihat ketika dia hidup dalam dosa, dia berubah gak statusnya? Apa yang dia pakai? Tetap aku anak Tuhan, kamu ngadep ke sana. Dia tetap anak Tuhan, dia gak kehilangan statusnya. Tuhan gak ngomong kamu bukan anak lagi. Tapi dosa itu membuat hubungan ayah dan anak ini jauh. Hubungannya yang rusak, statusnya nggak rusak. Tapi Tuhan bilang kalau kamu berdosa atau kamu hidup dalam kelemahan, ayo dekat sama aku. Come close to God. Come close to me. Dan ia akan mendekat kepadamu.
Dia yang adalah Tuhan memilikimu selama-lamanya. Tetapi jika engkau ada dosa atau kepahitan dalam hidupmu, kembalilah kepada Dia. Ketika hubunganmu jauh, Tuhan tidak pengen jauh dari engkau. Dikatakan ketika engkau mendekat, aku terlebih mendekat kepadamu. Dia Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya. Tepuk tangan buat Ferdinand Alexander Kartolo. Thank you. Boleh dipakai. Masih mau di sini kamu? Lanjutkan khotbahnya. Oke. Itu udah ada tangga nak. Sini aja nak. Oh kamu lewat samping. Oke. Tahu nggak? Anda harus yakin kenapa Tuhan terus dekat sama Anda. Karena pengorbanan di atas kayu salib yang Dia lakukan sekali untuk selama-lamanya. Ketika Dia mati dan berkata, it is finished. Anda tahu, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Bukan untuk Anda datang kepada hadiratnya, tapi untuk Dia bisa keluar dari hadiratnya, menjangkau Ferdinand tadi. Kenapa Tuhan jauh? Bukan karena Dia jauh, tapi karena Anda masih simpan banyak hal dalam hidupmu yang engkau tidak mau kasih ke Tuhan. Keburukanmu, dosamu, keterikatanmu, sehingga hubunganmu jauh sama Dia. Tapi ayat ini berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. 3 hal kesimpulan hari ini. Ketika Tuhan terasa jauh. Yang pertama tadi apa? Mungkin Anda terlalu melebih-lebihkan esensi dari hadirat Tuhan. Yang kedua, mungkin Anda sedang keras hati dan merasa gak butuh Tuhan. Yang ketiga, mungkin masih ada dosa yang belum beres dalam hidupmu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan yang selalu dekat itu. Dia gak pernah jauh. Kita yang menjauh. Di tahun Connect ini kesempatan untuk Anda mendekat sama Tuhan. Anda berbalik sama Tuhan. Mungkin Anda di poin yang kedua tadi, Anda salah prioritas. Anda prioritaskan sesuatu yang enggak Tuhan isinya. Tapi hari ini jangan jadi orang yang sukses. Jadilah orang yang berbuah. Jangan jadi orang terkenal. Jadilah orang yang berdampak. Jangan jadi orang yang banyak maunya, tapi orang yang tanya apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Katakan di tahun Connect ini, hanya Engkau yang aku mau Tuhan. Semua suami dan istri pun saat ini berhubungan pribadi lepas pribadi. Katakan, You're all I want. Katakan hanya Engkau yang ku mau Tuhan. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Nyanyikan sekali lagi. You're all Amen. You're all I want. You're all I ever needed. Amen. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Dalam bahasa Indonesianya sama-sama kita katakan, Kau ku perlu, Kau ku rindu, Kau ku rindu. Angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama, Kaulah yang ku perlukan. Amin. Yang ku rindu, berada dekatmu, berada. Angkat kedua tangan sekali lagi, jangan lihat kanan kiri, katakan haleluya. Kau ku rindu, Kau ku rindu Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau ku rindu, Kau ku
yang ku perlukan, yang ku rindu. Amin, amin, amin. Berada dekatmu, Yoralamu. Sama-sama katakan. Yoralamu. Yes, Lord. I've ever needed. Help me know you. Help me know you. Semua tutup mata. Ini komitmen pribadi kita. Ada yang suami istri, Anda boleh bergandeng tangan. Ada yang datang dengan sahabatmu ataupun belum menikah, Anda angkat tangan sendiri-sendiri. Kau yang berkata hari ini, aku mungkin merasa Tuhan jauh, tapi aku tahu Tuhan dekat. Aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku tahu Tuhan selalu di sisiku, tapi aku tidak ngerasa itu, Pastor. Mungkin masih ada banyak hal yang belum engkau serahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan bukan hanya mau yang baik, tapi Tuhan mau yang buruk-buruk dari dalam kehidupanmu. It's okay. Kasih semua sampahmu. Kalau Anda mau ngomong nyampah, jangan Anda cuma nyampah dengan sahabatmu, apalagi sahabat yang salah. Tapi nyampahlah sama Roh Kudus. Gak apa-apa, hari ini selesai masa lalumu. Selesai apa yang menjadi kekhawatiranmu. Selesai apa yang menjadi traumamu. Nyampah sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hari ini Tuhan. Aku mau serahkan seluruh hidupku di tahun Connect ini Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk tinggal dalam hadirat-Mu. Anda yang mau, tutup mata. Angkat tangan kanan tinggi, jangan lihat kanan kiri. Come on, responi firman Tuhan. Yes God, yes God, yes God. Angkat tangan di tempat saja. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Yang suami istri tetap bergandengan tangan. Yes Lord Jesus. Engkau yang lawat jemaatmu, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Prioritaskan Tuhan, aku mau datang lebih awal untuk berdoa di rumah Tuhan. Aku mau melayani. Bahkan minggu lalu Pastor Kasen mengingatkan live group connect. Anda perlu connect dengan sesama, Anda perlu connect. Hari ini langkahkan kakimu untuk Anda memutuskan, aku mau ke live group hari ini Tuhan. Aku butuh komunitas yang mendoakan aku. Aku butuh saudara seiman yang mendoakan aku. Aku butuh Tuhan. Yes Lord Jesus Christ. Pakai jemaatmu ini Tuhan. Dan semua tangan yang terangkat untuk mereka sungguh-sungguh lebih dalam lagi di tahun ini. Di tahun connect with God, connect with His presence. Terhubung dengan hadirat Tuhan, terhubung dengan hati Tuhan. Dan terhubung dengan sesama. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau pulihkan setiap keluarga, setiap trauma saat ini, setiap air mata yang mengalir Tuhan, setiap kekhawatiran. Bahkan ini sudah terjadi 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Aku mau katakan saat ini, damai sejahtera Tuhan ada atasmu. Tuhan bisa kembali ke masa lalu untuk menyembuhkan engkau. Tuhan bisa kembali ke masa lalu untuk memulihkan engkau. Di dalam nama Yesus aku cabut siap trauma. Aku lepaskan hadirat Tuhan. Kirata karabashi kiarata karata rabashi. Kuriara bara 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 bara. Kirata karabah kiara bara 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 bara. Mungkin dirimu adalah Tuhanmu, karirmu adalah Tuhanmu. Maaf, mungkin pengajaran adalah Tuhanmu. Bertobatlah. Datang kepada Yesus. Tuhan, setiap berhala dalam hidupku, ada orang-orang yang tidak terasa. Dirimulah berhalamu. Maaf, bahkan belakangan ini ada orang-orang yang pengajaranlah berhalamu. Akhirnya bukan Kristus lagi yang ditinggikan, tapi pengajaran. Anda mulai meninggikan ilmumu, Anda mulai merasa aku lebih tahu dari orang lain. Di saat engkau merasa lebih dari orang lain, itu adalah awal kejatuhan. Datang kepada Tuhan, bertobatlah hari ini. Selamat itu sekali, tapi bertobat setiap hari. Tuhan, lihat hati kami. Kami mau serahkan setiap berhala dalam hidup kami, Tuhan. Oh, Instagram mungkin berhalamu. Maaf, mungkin sport itu berhalamu. Maaf, mungkin hobi-hobi itu berhalamu. Serahkan sama Tuhan. Biarkan Dia menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupanmu. Lawat jemaat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya mulai hari ini hidup kami akan semakin closer, akan semakin connect with your presence.
Di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan selalu dekat, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan dekat. Amin. Silakan duduk. God bless you.